Yes God. Ki aralabasa kata karalabi arabasik yaralabase. Yaralabasik yaralabi anda karalabi aralabasa kata karalabase. Korobi arsa kata karalabi arabasi aralabasa kata karalabi aras. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami mau beri hati kami yang terbaik bagi Engkau. Kami mau berikan telinga yang terbaik bagi Engkau. Kami mau lembutkan hati kami Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami mau diubahkan seperti Kristus. Kami mau mengalami Tuhan kemerdekaan firman itu Tuhan. Firman yang memerdekakan setiap kami di dalam nama Yesus. Berkaryalah di tengah-tengah kami Roh Kudus. Kami siap ambil alih setiap kami, kuasai setiap kami. Kami siap. Kami haus, kami lapar, berfirmanlah Bapa. Kami haus, kami lapar, kami mau mendengar Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap, gerejamu siap, anak-anakmu siap. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekali lagi siap mendengarkan firman Tuhan? Saya maunya kalau saya tanya, saya siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya siap gitu ya. Oke? Anak muda kan ya? Anak muda ya? Sekali lagi siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kurang kayaknya, belum kompak ini. Semuanya bergairah kan ya? Namanya bergairah, yes. Siap, gitu ya, pakai yes ya, biar keren ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Yes, siap. Oh, sekali lagi siap mendengarkan firman Tuhan? Yes, siap. Oke, beri kemuliaan dulu buat Allah kita. Ya, saya bersyukur kalau saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ingin kita belajar sama-sama tentang mempercayai Tuhan. Oke. Allah kita adalah Allah yang berfirman. Allah kita adalah Allah yang berjanji untuk hidup kita, anak-anaknya. Tapi bagaimana kita mempercayai janji itu? Mempercayai Tuhan membawa kita masuk kepada janji itu. Banyak sekali, tidak semua orang itu waktu terima janji Tuhan, mereka bisa mempercayai Tuhan untuk membawa mereka masuk kepada janji itu. Banyak yang terima janji, senang, tapi tidak mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk membawa kita masuk kepada apa yang sudah dijanjikannya. Banyak yang menggunakan logikanya, maunya waktu janji itu tergenapi adalah dengan caranya, dengan logikanya, dengan waktunya, semuanya tentang kita, maunya ke kita. Padahal Dia yang berjanji, Dia Allah yang menggenapi. Kalau Dia Allah yang berjanji, otomatis dengan caranya, di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita, bukan dengan caranya kita. Dia Allah yang berjanji, Dia yang terlebih ingin menggenapi janji itu di dalam kita anak-anaknya. Amin. Kalau kita kenal Bapa kita, Dia Bapa yang ingin menggenapi, Dialah yang terlebih rindu untuk menggenapi apa yang sudah dijanjikannya, apa yang sudah difirmankannya bagi setiap kita, anak-anaknya. Saya ingin kita belajar sama-sama tentang Bapa leluhur kita, Bapa Abraham. Oke, kita buka di Roma 4. Roma 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya selalu terpesona dengan Abraham. Dia begitu sangat mempercayai Tuhan, membawa dia masuk kepada apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupnya. Di Roma 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Sudah dapat semuanya? Amin. Oke, saya mau kita bacanya berganti-gantian. Pria ayat yang genap, wanita ayat yang ganjil.
Oke, siap pria-pria? Cuma satu pria kayaknya ini sini. Siap pria-pria? Yes. Oke ya, Roma 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, pria yang genap, wanita yang ganjil. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke. Abraham, dia sudah menerima janji Tuhan sudah lama, dari dia masih muda dia menerima janji Tuhan. Tapi kalau kita baca di sini, sampai sudah kira-kira 100 tahun, bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Janji itu belum tergenapi. Kira-kira apakah itu 10 tahun dia menanti? 5 tahun? 15 tahun? Waktunya nggak pendek. Betul nggak? Waktunya puluhan tahun dia menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Tapi kalau kita baca, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada harapan. Kalau mau dilihat, sudah nggak ada harapan. Apa janji Tuhan dalam hidup kalian? Apa janji Tuhan dalam hidup saudara-saudariku? Berapa lama engkau menantikan janji Tuhan digenapi? Sudah 20 tahunkah? 30 tahunkah? Tapi Abraham tetap menanti. Dia tetap percaya, namun Abraham berharap juga dan percaya, padahal nggak ada dasar untuk berharap. Sudah nggak ada harapan. Apa yang mungkin kita di keluarga kita juga, kita lihat, aduh udah kacau, udah hancur-hancuran keluargaku, nggak mungkin lah bisa dipulihkan. Aduh masa depanku udah berantakan, udah nggak bisa lah saya dapat pekerjaan yang bagus. Atau mungkin karena kita sering dikatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun kita. Akhirnya itu yang kita pegang, itu yang terekam di dalam otak kita. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu enggak terlalu kita ingat. Yang kita ingat adalah kita ini bodoh, kita enggak mengerti apa-apa. Enggak, saya ini orang yang enggak punya masa depan. Karena itu yang dikatakan orang tua saya, itu yang dikatakan orang-orang. Saya ini bodoh, saya nggak punya masa depan dan sebagainya. Nggak mungkinlah saya menjadi orang sukses dan sebagainya. Apa menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidupmu tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk engkau berharap. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak ada harapan. Apapun itu, tetaplah pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Dia Allah yang berjanji, Dia pasti menggenapi.
Tidak ada yang bisa menggagalkan firman Tuhan dalam hidupmu. Apa yang sudah difirmankannya tidak akan pernah kembali sia-sia. Tidak ada pernah kembali sia-sia, firman Tuhan berkata. Di Yesaya 55 ayat 11. Coba kita buka. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti tergenapi dalam hidupmu. Tapi dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Jangan cari jalanmu sendiri waktu tidak ada harapan bagimu. Waktu engkau lihat, aduh kayaknya susah, kayaknya gak ada harapan, kayaknya mustahil, kayaknya gak mungkin. Jangan cari jalan sendiri. Jangan cari pertolongan dari tempat lain. Di ayat yang ke-20 kalau kita baca. Roma 4 ayat 20 tadi dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tidak mencari jalan lain, malah ia diperkuat dalam imannya. Saya percaya mengapa? Karena Abraham terus membangun keintimannya dengan Tuhan. Waktu sesuatu yang terlihatnya itu mustahil, kayaknya nggak mungkin, dia bukan berlari ke tempat lain, tapi dia semakin berlari kepada Bapanya. Dia semakin melekatkan dirinya kepada Bapanya. Dia semakin mengikatkan dirinya kepada Bapanya. Sehingga dia semakin diperkuat, imannya semakin kuat. Walaupun dia belum tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia semakin percaya. Mengapa? Karena dia melekatkan dirinya dengan Bapanya. Dia kenal Allahnya. Waktu kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita semakin melekatkan diri kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Jadi kalau kondisimu, apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yang kayaknya sulit, nggak mungkin, mustahil dan sebagainya, jangan cari jalan keluar di tempat lain. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Jangan cari cara di tempat lain. Jangan cari caramu sendiri. Karena engkau gak akan pernah masuk kepada apa yang menjadi janji Tuhan dengan caramu. Kita tidak akan pernah bisa masuk kepada apa yang dijanjikan Tuhan dengan cara kita, dengan jalan kita. Tapi semakinlah lekatkan dirimu dengan Tuhan. Semakin engkau bergantung dengan Tuhan untuk membawamu masuk kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Sekalipun tadi gak ada harapan, kayaknya mustahil. Tapi semakin lekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Supaya apa? Imanmu semakin dibangun. Engkau semakin kuat di dalam rohmu, walau itu tidak terlihat. Tidak ada harapan, tapi rohmu akan menjadi semakin kuat. Bukan rohmu semakin dilemahkan. Roh kita akan semakin lemah, kondisi kita akan semakin lemah waktu kita tidak melekat dengan Dia. Walaupun jalannya terlihat tertutup, tapi waktu kita melekat dengan Tuhan, kalaupun itu kita lihat kayaknya nggak ada jalan, tapi roh kita kuat. Rohmu yang kuat. Kejarlah itu untuk kita semakin kuat di dalam roh kita. Jadi mau mustahil apapun jalannya, waktu rohmu kuat, engkau mampu untuk melewati itu. Karena bukan kekuatan fisik yang membuat kita mampu untuk melewati setiap keadaan, tapi kekuatan rohmu. Kekuatan roh kita yang akan memampukan kita melewati setiap keadaan yang kayaknya mustahil, gak mungkin dan gak bisa. Roh kita. Saya mau kita belajar sama-sama lagi di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 8.
dibilang begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena keintiman Abraham dengan Tuhan, dia taat walaupun dia nggak tahu ini Tuhan mau bawa kemana. Tapi dia taat, kenapa? Karena dia mempercayai Allahnya. Karena dia mengenal siapa Allahnya, dia mempercayai siapa Allahnya. Walaupun dia nggak tahu, dia mesti dibawa kemana. Tempat yang akan ditujunya kemana. Kadang-kadang Tuhan membawa kita berjalan dengan Tuhan, itu tidak harus detail dia sampaikan itu nanti begini, enggak. Tuhan ingin membawa kita mempercayai dia. Percaya dengan mempercayai itu berbeda. Kalau seseorang ada sebuah ya kalau misalnya kita percaya, misalnya kalian percaya nggak sih sama saya? Percayalah ya. Kalau saya ngomong sesuatu, kalian percaya? Percaya. Tapi kalau saya bilang, kalau kalian percaya sama saya, serahkan semua uang kalian, harta kalian, semua yang kalian punya, biar saya yang kelola, saya yang ini, pasti kalian mikir, aduh kalau itu nanti dulu ya. Kalau yang kayak gitu begini begitu, banyak betul alasannya. Intinya nggak mau kasih sih sebenarnya, tapi mutung-mutung. Kenapa? Karena tidak mempercayai. Oke, kita percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, firman-Nya, percaya. Tapi waktu kita mau mempercayai Tuhan, maka serahkan seluruh kehidupanmu. Biar Tuhan yang membawa harus kemana. Kalau kita mau mempercayai Tuhan, berarti nggak ada yang kita pertahankan, semuanya total kita kasih dengan Tuhan. Manusiawi kita selalu hitung-hitungan dan tidak mempercayai. Nanti begini, nanti terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kebimbangan. Kalau tadi di Roma 4, ya, di ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Abraham enggak bimbang. Kalau bimbang ini kan ragu-ragu kan. Abraham tidak bimbang. Dia percaya banget dengan Allahnya. Dia sangat mengenal siapa Allahnya. Mari kita masuk sampai kepada level ini, mempercayai Tuhan. Mengelola hidup kita, mempercayai Tuhan, membawa kita kemana saja. Mempercayai Tuhan untuk membawa kita masuk kepada apa yang sudah dijanjikannya. Untuk keluargamu, untuk studimu, untuk masa depanmu, untuk pasangan hidupmu, untuk semua hal. Kita mau mempercayai Tuhan membawa kita. Karena pasti sudah ditetapkannya, benar nggak ya? Dia bukan Allah yang iseng-iseng. Dia bukan Allah yang iseng-isengan untuk menetapkan sesuatu bagi anak-anaknya. Kalau di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan hati Tuhan adalah kita hidup di situ. Jadi nggak mungkin Dia memberikan yang jelek-jelek kepada kita anak-anaknya. Nggak mungkin Dia ngasih yang tidak baik untuk kita anak-anaknya. Benar nggak? Engkau anak Allah? Coba anak Allah lambaikan tangannya. Oke. Berarti percaya dong bahwa Bapa akan memberi yang terbaik. Yes. Berarti kita harus mempercayai Dia membawa hidup kita kemana aja Dia mau. Percayai Dia. Jangan
logika kita hitung-hitungan. Tapi nanti ini begini, tapi nanti kalau ke kiri, nanti begini, nanti kalau ke kanan ada risikonya ini begini. Kita udah mulai hitung-hitungan. Kalau nyanyi, suka-sukamu Tuhan, pokoknya nari banget suka-sukamu Tuhan ya. Tapi kenyataannya waktu mau ngasih hidup hitung-hitungan. Bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukanya saya. Kalau saya mau saya kasih, kalau saya nggak mau saya nggak ngasih. Saya ingin kita belajar sama-sama untuk yang namanya mempercayai Tuhan, membawa kita masuk kepada apa yang sudah dijanjikannya dalam hidup kita. Karena dia sudah mempersiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Dia yang punya cara. Oke. Dia yang berjanji, dia yang punya cara. Dia yang punya cara. Dia yang punya jalan-jalannya. Semuanya ada jalan-jalannya Tuhan, bukan jalan-jalannya kita. Mau naik level untuk mempercayai Tuhan mengelola hidup kita? Amin. Bukan sekedar percaya waktu kita terima janji Tuhan. Tapi kita mau masuk untuk mempercayai Tuhan, membawa kita lebih dalam lagi. Oke, karena itu bangun keintiman kita dengan Tuhan. Itu nggak bisa lepas dari keintiman dengan Tuhan. Waktu kita semakin intim dengan Tuhan, kita akan mendengar dia berfirman. Kita akan mendengar dia berkata-kata. Kita akan mendengar dia menyampaikan firman-Nya, janjinya bagi hidup kita. Karena itu terus bangun terus keintiman kita dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Apapun kondisinya, keadaannya, enak gak enak, apalagi di saat gak enak, jangan cari jalan tempat lain, cari Tuhan. Supaya kita dapat kekuatan baru. Oke. Ibrani 11 tadi di ayat yang ke ini. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ya. Tadi kalau dibilang ya tidak ada dasar untuk Abraham berharap karena rahim Sarah sudah tertutup, dia sendiri sudah ratusan tahun, kira-kira umurnya sudah nggak mungkin untuk punya anak. Tapi imannya tidak menjadi lemah, dia tetap mempercayai Tuhan. Oke, akhirnya Tuhan memberikan dia anak. Di Ibrani 11 ayat 17. Kita baca di sini dibilang, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Lihat, dia sudah terima. Tapi Tuhan minta lagi, persembahkan Ishak. Mungkin kita sudah seakan-akan kita sudah terima janji Tuhan. Tuhan sudah membawa kita dan kita terima janji. Tapi kenyataannya, loh Tuhan, kok kenyataannya begini sih? Janjimu kan gak seperti ini, kok kenyataannya malah begini? Gak salahkah Tuhan? Bukankah Engkau berfirman, seperti ini Engkau janjikan kepada saya, tapi kenyataannya mana? Tapi Abraham taat loh. Waktu Ishak sudah diberikan kepadanya di masa tuanya, bukan di masa mudanya, di masa tuanya. Dan Tuhan meminta lagi Ishak untuk dipersembahkan. Dia persembahkan. Karena dia kenal Allahnya. Allahnya tidak mungkin ingkar janji. Tuhan selalu punya cara untuk menepati janjinya. Makanya dia berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dia sangat mempercayai Allahnya.
Dia sangat mempercayai Allahnya. Sehingga dia serahkan, dia kasih, dia gak hitung-hitungan. Dia gak bilang, oh Tuhan, Tuhan bohong dong. Dia gak bilang. Waktu Tuhan minta Ishak, iya Tuhan, dia kasih. Bahkan waktu kalau kita baca, Ishak sampai sudah disuruh pikul kayu, dia bertanya, dia naik lagi ke atas gunung, dia bertanya, Bapak di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada dipersiapkan semuanya tempat untuk mempersembahkan korban, korbannya mana? Tapi Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Dia nggak bilang kamu nak korbannya, enggak. Tapi dia berkata, Tuhan menyediakan. Dia sangat percaya dengan Allahnya. Untuk kita menjadi orang-orang yang kuat dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Untuk engkau semakin mempercayai Tuhan adalah keintimanmu dengan Tuhan. Semakin engkau mengenal Allahmu, semakin engkau mempercayai Dia membawa hidupmu kemana saja Dia mau. Bukan lagi kita berjalan dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dengan apa yang kita mau. Dengan suka-sukanya kita, enggak. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melekat dengan Dia, semakin kita berikan hidup kita dengan Tuhan. Terserah Tuhan, Engkau mau bawa saya kemana, saya ikut. Terserah Tuhan, Engkau mau bawa saya kemana, saya ikut. Kita enggak cari jalan kita sendiri. Kita enggak main hitung-hitungan logika. Serahkan, yes. Ambil. Lakukan apa yang kau mau lakukan. Saya tahu yang Tuhan kasih itu yang terbaik bagi saya. Sama dengan waktu Tuhan izinkan saya kehilangan kedua pendengaran saya. Itu bukan hal yang mudah bagi saya. Tapi saya percaya banget. Saya percaya Allah saya membawa saya. Dia tidak akan meninggalkan saya. Saya tahu terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Terbaik yang Dia kasih bagi saya. Kalau secara logika saya malu dong. Secara hitung-hitungan saya banyak hal yang gak masuk logika saya, yang saya malu dan sebagainya. Tapi saya mau belajar, saya percaya Bapakku itu Bapak yang terbaik. Terbaik, Dia tahu yang terbaik buat Etnanya. Dia tahu yang terbaik bagi saya. Saya mau mempercayai Dia membawa saya. Suka-sukanya Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat semua kita anak-anaknya. Dia yang paling tahu. Izinkan Tuhan membawa kita dengan caranya. Gak harus ikutin cara saya. Dia Bapa yang paling tahu setiap kita. Karena kasih-Nya Dia akan membawa kita. Karena kasih-Nya Dia akan membawa setiap kita untuk masuk kepada apa yang sudah dipersiapkannya, apa yang menjadi janjinya di dalam hidup kita. Dan itu yang dibilang kita buka tetap di Roma 4 ya, ayat ke-18. Roma 4 ayat yang ke-22. Lihat, karena Abraham sangat mempercayai Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, gak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap mempercayai Allahnya. Ayat yang ke-22, ayat 23, berkata begini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Karena dia mempercayai Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan itu bukan hanya untuk Abraham. Firman Tuhan bilang itu bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk kita. Waktu Tuhan membawa kita dan kita mempercayai Tuhan
untuk membawa kita masuk kepada apa yang dijanjikannya di dalam hidup kita. Itu pun diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran di dalam hidupmu. Itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran di dalam hidup kita. Allah ingin semua kita, anak-anaknya, mempercayai Dia. Supaya mudah Tuhan bawa kita sampai kepada apa yang sudah dijanjikannya. Kita nggak ngotot-ngototan, tarik-menarik, sampainya kapan? Ya, nanti kita mau jalannya ke sana. Aku nggak mau. Kayak gitu kan nggak nyampe ya. Tarik-tarik nggak mau, nggak nyampe. Ya kan, belum lagi pakai nangis-nangis, duduk dulu. Nggak nyampe. Engkau berapa tahun pun engkau ikut Tuhan, engkau akan tetap di situ. Karena engkau tidak mempercayai Tuhan untuk membawamu. Kalau engkau melihat, abang ini, kakak ini, pendeta ini luar biasa ya. Coba tanya, apakah dia memiliki jalan yang mulus? Enggak. Waktu Tuhan membawa kita masuk kepada apa yang dijanjikannya lewatin setiap jalan itu untuk membentuk engkau, untuk membentuk saya, dan untuk membentuk setiap kita. Walaupun jalannya tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, itu karena Tuhan ingin membentuk kita. Dalam perjalanan itu kita akan terbentuk. Tuhan bilang ke kanan, waktu kita berjalan ke kanan kita akan terbentuk. Ada sesuatu yang dibentuk Tuhan di situ. Ada sesuatu yang Tuhan ambil dari dalam setiap kita. Karena Tuhan ingin membentuk setiap kita. Jadi untuk sampai kepada janji Tuhan itu bukan jalannya mulus, santai-santai, ketawa-ketawa, terus senang-senang, happy-happy, terus. Enggak. Pasti ada proses untuk membentuk engkau. Pasti ada prosesnya Tuhan. Untuk sampai ke sana. Karena Tuhan selalu ingin melihat anak-anaknya indah. Tahu nggak? Emangnya Abraham puluhan tahun ini kira-kira dia nggak terbentuk apa prosesnya? Kalau kita baca tentang kisah Abraham, kita akan tahu banyak perjalanan, proses yang harus dia lewati untuk dia bisa sampai kepada janji Tuhan memperoleh Ishak. Ada proses. Karena itu percayai Tuhan. Sehingga waktu proses itu terjadi, jangan sekedar nangis terus kemudian puas karena sudah menangis, tapi kita begitu-begitu saja. Hanya numpang penuhi bantal dengan air mata. Atau selimut terus diperas lagi, sudah keringkan dijemur. Bukan hanya itu. Tapi ada yang Tuhan ingin bentuk engkau dan saya. Karena itu kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Proses ini untuk sampai kepada janji Tuhan, apa nih yang harus saya dibentuk di sini dan perkara apa nih untuk saya bisa sampai kepada janji Tuhan. Karena itu di Efesus 5, Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Karena kenapa? Karena kita pakai pikiran kita kadang, sampai sadar kita bodoh. Karena hitung-hitungannya kita nggak mengerti kehendaknya Allah. Saya rugi, nanti begini saya yang tersakiti, nanti begini saya yang kita ini. Pakai logika kita akhirnya nggak pernah mengerti kehendak Allah untuk kita sampai kepada apa yang dijanjikannya dalam hidup kita. Oke. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita.
apapun prosesnya, percayai Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Seberapa sakit pun proses itu, percayalah Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Karena itu Abraham berkata, dia malah tetapi tidak ada berjanji, dia tidak memang tidak, malah ia diperkuat dalam imannya. Dia semakin mempercayai Tuhan. Keadaan, kondisi bukan membuat kita tuh down. Tapi kita harus semakin kuat di dalam roh kita. Kita harus semakin melekat dengan Tuhan untuk semakin memperkuat roh kita. Keadaan, situasi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jangan biarkan keadaan, situasi membuatmu melenceng dari apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu oleh karena pikiran dan perasaanmu. Dulu pembimbing saya sering bilang begini kepada saya, karena saya orangnya mellow banget ya, maksudnya cengeng, maksudnya suka main perasaan, sampai pembimbing saya bilang begini, Etna ikut Tuhan gak pakai perasaan. Ih, kok begitu? Etna ikut Tuhan gak pakai perasaan. Direnung-renungkan kok bisa sih sampai sebegitunya ikut Tuhan gak pakai perasaan. Ya karena kenapa? Kalau saya berjalan dengan perasaan saya akan banyak berhenti. Sakit Tuhan, nanti dulu jalannya, aku gak mau jalan, sakit. Saya banyakkan berhenti. Dan saya gak akan pernah mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan bagi saya. Kenapa? Karena saya ngikutin perasaan saya melulu. Saya gak akan pernah menang atas diri saya. Kenapa? Saya ikutin perasaan saya melulu. Si kakak itu liatin saya begitu, aku gak mau lagi, sudah pokoknya gak mau aku pergi komsel, gak mau aku pergi PA, gak mau pergi doa. Kakak itu melihat aku begitu, saya ikutin perasaan saya gak maju-maju. Dan banyak hal, akhirnya saya gak maju, kenapa? Saya ngikutin perasaan saya. Makanya pembimbing saya bilang, Etna ikut Tuhan gak pakai perasaan. Berjalanlah oleh karena apa kata Tuhan, bukan oleh karena apa perasaanmu yang sedang kau rasakan. Tapi apa kata Tuhan atas hidupmu. Berjalanlah oleh karena pengenalanmu akan Allah. Berjalanlah walau itu menyakitkan. Tapi karena engkau kenal siapa Bapamu, engkau akan tetap berjalan. Karena engkau kenal siapa Bapamu, engkau akan tetap berjalan. Walau itu lewatin lembah kekelaman dan sebagainya. Hal tersulit pun engkau akan tetap berjalan karena engkau kenal siapa Bapamu. Amin. Sehingga Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi kita. Allah kita bersuka cita waktu kita belajar untuk mempercayai Dia dalam segala hal di hidup kita. Mau belajar mempercayai Tuhan untuk semua kehidupanmu, yes, untuk studimu, pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu, pasangan hidupmu, semuanya. Belajarlah mempercayai Tuhan, membawamu masuk kepada apa yang sudah dijanjikannya, karena Dia sudah menetapkan dari semula. Pekerjaan baik sudah dipersiapkannya, bahkan hatinya ingin, Tuhanlah yang rindu kita ada di situ. Karena itu, untuk masuk ke dalam pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya bagi kita, kan Allah nih yang siapkan nih ya. Oke, nah ini pekerjaan baik. Nah, saya mau kamu ada di sini, tapi jalannya bukan jalannya suka-suka kita. Oke, untuk sampai sini nah harus begini, ke kiri, ke kanan, jalan terus, nanti kamu akan melewati ada tebing, ada ini, ada itu. Nah, kamu Tuhan sudah mengatur semuanya. Jalan aja. Kalau susah, melekat supaya engkau semakin kuat rohmu. Lewatin lagi lembah, tapi rohmu kuat. Engkau tidak diikat dan dililit oleh karena keadaan sehingga engkau susah untuk melangkah. Enggak. Rohmu bebas. Engkau akan tetap bebas berjalan dengan Tuhan walaupun itu lembah kelam.
Karena engkau tidak diikat oleh karena keadaan dan situasimu. Kau tetap mempercayai Tuhan memimpinmu, walaupun itu melewati lembah kelam. Oke, orang-orang yang mempercayai Tuhan, yes. Kita beri dulu kemuliaan buat Allah kita, buat Bapa kita. Oh. Karena kita mau mempercayai Tuhan kita, yes. Kita mau mempercayai, bukan sampai sedap percaya, tapi mempercayai Dia untuk membawa kita. Ya, kita satu dalam doa. Saja kita semua bangkit berdiri. Yes, God. Kami mau lebih lagi dengan Engkau. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dengan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau mempertahankan apa yang menjadi hak kami, milik kami, kesukaan kami. Enggak, kami mau lepaskan semuanya untuk Tuhan. Kami mau Engkau membawa kami seperti apa yang Engkau inginkan, Tuhan. Karena kami tahu Bapa lah yang tahu terbaik bagi kami. Engkau Bapa yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkau sudah menetapkan sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami mau masuk sampai ke sana, Tuhan. Kami mau mempercayai Allah kami. Kami mau masuk kepada apa janji Tuhan dalam hidup kami. Dengan mempercayai jalan-jalannya Tuhan. Dengan mempercayai caranya Tuhan. Dengan mempercayai waktunya Tuhan bagi kami.